Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 911. Boom, duar. Ruang di lembah penyegelan iblis runtuh sepenuhnya. Ruang yang ambruk dan hancur itu melahap segala sesuatu di sekitarnya. Semua yang pernah ada di dalam lembah musnah, berubah menjadi debu dan ketiadaan. Dari kejauhan di angkasa, Luo Xiu dengan wajah agak pucat menatap pusaran lubang hitam yang berputar dengan dahsyat. Ia tahu bahwa lembah penyegelan iblis kini telah benar-benar lenyap. Jejak yang bisa menuntunnya kepada gurunya terputus di sini, mendadak berhenti tanpa arah yang jelas. Saat ini, di dalam lautan kesadarannya, sebuah prasasti batu berwarna hijau kebiruan melayang, memancarkan aura yang mendominasi. Bahkan istana reinkarnasi dan pedang pembajak langit, dua pusaka hebat lainnya, harus tunduk di bawahnya. Itulah batu penyegelan iblis. Luo Xiu tidak pernah menyangka bahwa prasasti ini, yang telah patah sejak zaman kuno, akan tiba-tiba pulih kembali dalam keadaan seperti ini. Pusaka yang ditempa oleh seorang Changtian untuk menyegel dewa iblis pembangkang jelas bukanlah benda biasa. Meskipun tidak sekuat piringan reinkarnasi yang legendaris, kekuatannya tetap luar biasa. Istana reinkarnasi sendiri hanyalah pecahan dari piringan reinkarnasi, jadi tak heran jika ia jauh lebih lemah dibandingkan dengan batu penyegelan iblis. Bagi orang lain, mendapatkan pusaka sehebat ini pasti akan menjadi sesuatu yang menggembirakan. Namun, Luo Xiu justru tidak merasa bahagia sama sekali. Ia sangat sadar bahwa batu penyegelan iblis adalah pusaka yang ditempa oleh seorang Changtian, sementara jalur kultivasi yang ia jalani adalah teknik dewa perubahan, sebuah jalur pembangkangan terhadap langit yang bertentangan dengan kehendak para Changtian. Dari awal, ia telah menyinggung Chang Tianming, kemudian kekuatan misterius yang bersembunyi di balik Pulau Tianhe, dan sekarang ia malah mengambil pusaka milik seorang Changtian yang lain. Tanpa sadar, ia telah memusuhi tiga Changtian. Meskipun di era Techu ada banyak tokoh jalan iblis yang menantang para Changtian, Luo Xiu tahu bahwa membunuh seorang Changtian bukanlah perkara mudah. Bahkan setelah berlalunya zaman yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang tidak benar-benar mati mungkin masih menunggu kesempatan untuk kembali berkuasa. Selain batu penyegelan iblis, ia juga masih memiliki batu giok langit biru, pecahan batu giok yang digunakan untuk membuka lembah penyegelan iblis. Namun, sekarang lembah itu sudah lenyap. Batu giok langit biru ini sebenarnya untuk apa? Luo Xiu pun tidak bisa mengetahuinya. Namun, nalurinya berkata bahwa batu ini tidak sesederhana yang terlihat. Mungkin ia bukan hanya sekadar kunci untuk membuka lembah penyegelan iblis, pasti ada kegunaan lain yang lebih mendalam. Setelah meninggalkan lembah penyegelan iblis, Luo Xiu kembali ke bintang Sengtian. Cederanya telah sembuh sepenuhnya, tetapi dunia 3000 alam besar masih dipenuhi dengan gejolak. Kaisar Dewa Alam Bawah semakin menunjukkan ambisi besarnya. Awalnya, ia berencana kembali ke alam besar Tianlu setelah sembuh, tetapi insiden di Pulau Tianhe membuatnya berpikir ulang. Dibandingkan dengan ambisi Kaisar Dewa Alam Bawah, justru tujuan dari Pulau Tianhe yang lebih membuatnya penasaran. Di dunia 3000 alam besar, wilayah yang ditempati oleh bintang Sengtian dan sistem bintang sekitarnya adalah bagian dari angkasa tingkat bawah. Di sini, baik sumber daya maupun pusaka sangat terbatas. Namun, ada kekuatan besar di balik Pulau Tianhe yang sengaja mengendalikan segalanya. Apa tujuan mereka? Kehadiran Pulau Tianhe yang mendadak telah membuat semua kekuatan besar di angkasa tingkat bawah menjadi waspada. Mereka diam-diam mengawasi setiap gerakan yang dilakukan oleh pulau tersebut. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh klan Qi, orang-orang pulau Tianhe selama beberapa tahun terakhir tampaknya sedang mencari sesuatu di berbagai sistem bintang. Informasi ini menarik perhatian Luo Xiu. Jika ia bisa mengetahui apa yang dicari oleh kekuatan di balik Pulau Tianhe, maka ia tidak akan lagi berada dalam posisi yang pasif. Apapun rencana Pulau Tianhe, Luo Xiu memiliki firasat bahwa ia harus menghentikan mereka. Beberapa waktu berikutnya, Luo Xiu tidak melakukan pergerakan ke arah Pulau Tianhe maupun kembali ke alam besar Tianlu. Namun, berita mengenai aktivitas Pulau Tianhe secara perlahan telah menyebar ke berbagai sekte kaisar dan klan besar di dunia atas. Luo Xiu juga telah menghubungi kepala klan Ji dan menjelaskan situasi mengenai Pulau Tianhe. Pemimpin klan Ji menanyakan apakah ia perlu mengirimkan bantuan, tetapi Luo Xiu menolak dengan sopan. Kecuali ada cara untuk menghindari sanksi hukum Tao Langit, para ahli di atas tingkat Dewa Agung tidak akan bisa turun ke bintang Sengtian. Sedangkan, jika hanya mengirim orang-orang di bawah tingkat Dewa Agung, sebanyak apapun jumlahnya tidak akan ada gunanya. Sebenarnya, Luo Xiu sempat berpikir untuk memanggil suku Dewa Perang ke tempat ini. Ia telah menemukan metode penyelarasan teknik formasi yang cocok untuk mereka.
Namun, kekuatan keseluruhan dari suku Dewa Perang masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Rencananya untuk membawa mereka berlatih di tempat ini sementara harus ditunda. Selama waktu ini, baik Luo Xiu maupun Pulau Tianhe sama-sama tidak melakukan pergerakan besar. Sepertinya, pihak yang berada di balik Pulau Tianhe masih belum menyadari bahwa pria berambut merah telah dibunuh. Namun, semakin tenang situasi ini, semakin Luo Xiu merasa tidak nyaman. Ia sangat yakin bahwa mereka sudah mengetahui tentang kematian pria berambut merah, tetapi jika mereka tidak datang untuk membalas dendam, itu berarti mereka memiliki urusan yang jauh lebih penting untuk dikerjakan. Pada hari itu, Luo Xiu sedang bermeditasi di dalam kamarnya, ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Tak lama kemudian, pintu kamarnya didorong terbuka. Yang masuk adalah Qi Yurong. Selama beberapa waktu terakhir, semua informasi yang berkaitan dengan Pulau Tianhe akan segera dikirimkan kepadanya oleh Qi Yurong. Pulau Tianhe membuat pergerakan. Luo Xiu membuka matanya dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Qi Yurong duduk. Kami telah menyelidikinya, jawab Qi Yurong dengan nada serius. Beberapa tahun terakhir, Pulau Tianhe telah diam-diam menguasai bintang Xuanming. Semua kekuatan besar di dalamnya telah dimusnahkan, dan seluruh planet telah sepenuhnya dikurung oleh formasi. Tidak ada yang bisa masuk, dan tidak ada yang bisa keluar. Mata Luo Xiu menyipit. Tindakan seperti ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin ada informasi yang bocor. Menggunakan formasi untuk menyegel seluruh planet, apa yang sedang mereka rencanakan. Bintang Xuanming, sebuah planet utama di sistem bintang Xuanming yang dikenal sangat makmur, tidak kalah dengan bintang Sengtian. Sepertinya aku harus pergi ke sana. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Meskipun ia tidak berniat untuk langsung berhadapan dengan kekuatan di balik Pulau Tianhe, jika konfrontasi tak bisa dihindari, ia pun tidak takut. Ia memperkirakan bahwa orang-orang yang bersembunyi di balik Pulau Tianhe mungkin lebih kuat dari pria berambut merah yang ia bunuh sebelumnya, tetapi pasti tidak jauh lebih kuat. Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka tidak perlu bertindak dengan begitu hati-hati dan penuh perhitungan. Tepat saat Luo Xiu bersiap untuk berangkat, Qi Yurong berbicara lagi. Tuan, ada satu berita lagi. Beberapa ahli dari dunia atas telah pergi ke bintang Xuanming. Dunia atas. Mata Luo Xiu sedikit berkedut. Seperti yang sudah ia duga. Kekuatan besar di 3000 alam besar pasti tidak akan tinggal diam begitu saja setelah mengetahui keberadaan Pulau Tianhe di angkasa tingkat bawah. Jika seseorang berada di tingkat Kaisar Dewa, mereka bisa menempa sebuah pusaka yang disebut jimat tertutup langit. Dengan membawa jimat ini, mereka dapat turun ke angkasa tingkat bawah tanpa terkena hukuman hukum Tao Langit. Namun, efektivitas jimat tertutup langit masih jauh lebih rendah dibandingkan sabuk yang diukir dengan cahaya langit seperti yang dimiliki oleh Pulau Tianhe. Jimat ini hanya memungkinkan para ahli di tingkat Dewa Agung untuk turun ke angkasa tingkat bawah, tetapi para Kaisar Dewa tetap tidak bisa masuk. Yang menjadi masalah adalah, kekuatan besar dari 3000 alam besar tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada seorang ahli tingkat Kaisar Dewa yang tersembunyi di Pulau Tianhe. Jika mereka mengirim orang secara sembarangan ke bintang Xuanming, itu sama saja dengan masuk ke dalam perangkap. Bagaimanapun juga, Luo Xiu tetap harus pergi ke bintang Xuanming. Ia harus mengetahui apa tujuan sebenarnya dari kekuatan yang bersembunyi di balik Pulau Tianhe. Qi Yurong tidak meminta untuk ikut serta. Meskipun ia ingin terus berada di sisi Luo Xiu, ia sadar bahwa kekuatannya masih terlalu lemah. Ia bahkan mungkin hanya akan menjadi beban bagi Luo Xiu. Setelah memperoleh pecahan kitab penempaan senjata, Luo Xiu menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Kini, ia sudah bisa dengan mudah menempa pusaka Dewa Agung kelas Agung pusaka tingkat 4 terbaik. Bintang Xuanming terletak cukup jauh dari bintang Sengtian. Meskipun kecepatan terbang Luo Xiu sangat tinggi, ia tetap membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk sampai ke tempat tujuan. Sama seperti yang dikatakan Qi Yurong, bintang Xuanming telah sepenuhnya disegel oleh sebuah formasi raksasa. Menyegel sebuah planet secara keseluruhan jelas bukan pekerjaan mudah. Formasi ini adalah formasi tingkat 4 agung hampir mencapai tingkat 5. Bahkan seorang ahli Dewa Agung di puncak ranah pun akan kesulitan untuk melarikan diri jika terperangkap di dalamnya. Namun, begitu Luo Xiu melihat formasi ini, ia justru menghela napas lega. Selama itu bukan formasi tingkat 5, ia tidak akan terlalu khawatir. Saat ini, pemahamannya tentang formasi sudah setara dengan seorang Grandmaster formasi tingkat 5. Ia melepaskan kesadarannya yang kuat keluar dan dengan memanfaatkan prinsip dalam gulungan formasi, kesadarannya dengan mudah meresap menembus formasi dan menembus formasi penyegelan bintang. Begitu kesadarannya memasuki bintang Xuanming, ia segera merasakan riak hukum energi yang sangat kuat. Dengan cepat, ia menelusuri jejak energi itu dan menemukan bahwa ada seseorang yang terjebak di suatu tempat di dalam planet. Selain formasi penyegelan bintang, tampaknya ada beberapa formasi lain di dalam planet. Luo Xiu menduga bahwa para ahli yang dikirim dari dunia atas telah terperangkap di dalamnya. Hal ini membuatnya cukup terkejut. Ia awalnya mengira bahwa saat ia tiba, para ahli dari dunia atas pasti sudah terbunuh.
Namun, ternyata mereka masih hidup dan terus bertahan hingga sekarang. Wosh! Tubuh Luo Xiu berubah menjadi bayangan buram. Dengan hukum ruang dan kecepatan yang mendukungnya, ia bergerak secepat kilat, menembus formasi penyegelan dan memasuki bintang Xuanming. Namun, tepat ketika ia melewati formasi, ia merasakan bahwa dirinya telah menyentuh sistem pertahanan formasi. Tiba-tiba, suara ledakan bergema di sekelilingnya. Cahaya formasi bercahaya terang, membentuk ruang terpisah yang langsung menjebaknya. Ruangan ini dipenuhi dengan api yang membara. Api yang berwarna-warni ini melingkupi seluruh area. Api Dewa 5 Elemen. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Api ini bukan api biasa. Hanya seseorang yang telah menguasai kelima hukum elemen dasar secara bersamaan yang dapat mengendalikannya. Bagi kebanyakan kultivator, menguasai satu hukum hingga puncaknya sudah merupakan tantangan besar. Apalagi harus menguasai 5 hukum sekaligus. Meskipun hukum seperti kekacauan, kehidupan kematian, dan ruang waktu lebih tinggi daripada hukum 5 elemen, perbedaan mereka tidaklah besar. Api ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan ruang di sekitarnya mulai terbakar menjadi lubang hitam. Seorang dewa agung yang terperangkap di dalamnya hampir pasti akan mati. Namun bagi Luo Xiu, serangan ini masih jauh dari cukup untuk mengancamnya. Dengan hanya satu pikiran, ia mengaktifkan hukum dewa perubahan. Seketika, api Dewa 5 Elemen yang bergejolak langsung menghilang ke dalam kehampaan. Hukum Dewa Perubahan memiliki dua sifat utama. Pertama, ia bisa menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Kedua, ia bisa menghapus segala sesuatu kembali ke dalam kehampaan. Wu berarti kehampaan, Xiang berarti segala manifestasi. Dengan kultivasi Luo Xiu saat ini, selama bukan serangan dari seorang kaisar dewa, hampir tidak ada yang bisa melukai atau mengganggunya. Tanpa perlu takut pada api dari formasi ini, ia segera bergerak cepat ke lokasi yang sebelumnya ia deteksi dengan kesadarannya. Tidak lama kemudian, ia menemukan beberapa sosok manusia. Mereka semua adalah para ahli dari sekta dan klan besar dunia atas. Ada sekitar 10 orang, 8 di antaranya memiliki aura yang kuat, setara dengan para dewa agung di puncak ranah. Bersambung.